Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 27 Januari 2021 di hari Rabu sore hari pada saat jam 6 sore lebih kita coba melintas di atas sirkuit MotoGP Mandalika untuk melihat bagaimana progres. Dan seperti yang terlihat di depan, kita langsung saja menuju ke tunnel 1 untuk melihat apa yang sedang dikerjakan di saat jam sudah mau gelap. Dan terlihat sekali kalau pengecoran untuk dinding penahan tanah di sebelah kanan sini atau retaining wall, bagian penyambung dari bagian tunnel dengan bagian sayap sebelah kiri sedang dilakukan pengecoran dan penyempurnaan. Yang tersisa untuk sebelah kiri sepertinya sudah dicor, dan sisa yang sebelah kanan untuk retaining wall penyambung dari tunnel dengan sayap kiri. Dan timbunan atau backfill yang sudah dilakukan di sisi kiri dan kanan dari tunnel 1 di sini sudah terlihat hampir sempurna, dan pemadatan untuk subbase juga sudah terlihat sekali pengerjaan yang lebih signifikan dibandingkan dengan beberapa hari terakhir. Kita melihat ke arah kanan dari bagian sayap di tunnel 1 di sini, pengecoran retaining wall penyambung seperti yang terlihat sama-sama. Kita bisa pantau kedua sisi dari sisi kiri dan sisi kanan di sini sudah sempurna sekali. Dan kita belum tahu untuk apa yang tahap selanjutnya yang akan dilakukan di sini. Karena yang terlihat sebuah crane merah berdiri di sini untuk menyiapkan sepertinya sesuatu yang ya pastinya untuk pembangunan tunnel di sini ya. Dan genangan air di dalam sini tidak lama juga akan diserap dengan dipompa keluar, karena itulah sistem dari mengatasi drainase atau air yang menggenang di dalam bagian tunnel 1. Jadi tidak lama lagi kalau semua track lane tersambung akan dilakukan lapisan subbase dan prime coat keseluruhan dari track lane, barulah akan ditentukan jadwal pengaspalan bagi track lane sendiri. Kita masih di atas trek lurus di sini, panjangnya 700 meter membentang dari tikungan yang ke-17 sampai ke tikungan yang pertama, yang mana merupakan titik garis untuk start dan finish nantinya akan ada di bagian ujung di depan situ. Dan sekarang alat berat yang disiapkan di sini masih melakukan lapisan prime coat di sepanjang trek lurus. Kita melihat ke sisi sini yang mana merupakan service road sebelah kanan dari trek lurus sudah dilapisi prime coat yang tidak lama lagi untuk dilanjutkan tahap pengaspalannya. Kita lanjutkan menuju trek berikutnya melewati tunnel 1 atau terowongan pertama di bawah sini. Dan seperti inilah perubahan masih yang terlihat dari trek lurus, masih memasangkan drainase orotan tipe Pasar Vex Super 100 di sebelah kiri trek lane. Kemudian di tikungan yang pertama di sini proses di atas drainase sedang melakukan pemasangan reciproc high capacity. Dan seperti yang terlihat penggalian sudah terkonek sekali dari sepanjang trek lurus sampai menuju ke tikungan yang pertama untuk pengerjaan drainase sendiri. Dan juga di sisi kanan masih perlu adanya pemantapan untuk lapisan subgrade maupun subbase, nantinya akan dituntaskan segera. Kita berbelok kanan di tikungan yang pertama di sini. Terlihat sekali bentangan drainase tipe Reciproc high capacity dan Pasar Vex Super 100 yang merupakan drainase horizontal dari tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua. Di sisi kiri dari track lane menuju tikungan yang kedua masih belum ada kelanjutan dari hamparan gravel yang ada sebelum di tikungan yang kedua, bahkan sampai ke tikungan yang ketiga. Kalau kita perhatikan di sebelah kanan dari tikungan yang kedua di sini, sejumlah drainase orotan tipe Reciproc high capacity sudah didatangkan dan akan dipasangkan segera. Penggalian juga kita melihat di sebelah kiri dari track lane di tikungan yang ketiga menuju tikungan yang keempat untuk letak atau titik drainase horizontal Reciproc high capacity sampai ke bagian tikungan yang keempat di sini. Dan
kita bisa pantau bersama untuk pengerjaan dari utilitas drainase yang ada di bawah tikungan yang keempat yang melintas dari sisi bukit di bawah service road sebelah kiri menuju service road sebelah kanan. Di tikungan yang keempat masih melakukan pemadatan sekaligus penimbunan dan atau kita sebut dengan backfill agar segera tersambungnya trek dari tikungan yang pertama di tikungan yang keempat di sini. Bisa kita pantau untuk sisi sini, sisi kiri dari utilitas sudah tingginya mencapai tingginya utilitas drainase di sini dan masih melakukan penimbunan, serta di bagian kanan atau di bawah bagian trek service sebelah kanan sedang persiapan pengerjaan untuk obsolet akan pengecoran sisi atas. Kita lanjutkan dari tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima. Seperti yang terlihat di sini, pasar fix super 100 terbentang menuju tikungan yang kelima, dan dari tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam, dan dari tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam drainase Haraton untuk reciprocal capacity juga sudah terpasang sampai bahkan hampir menuju tikungan yang keenam di depan sini. Itu yang kita lihat, tinggal melakukan pembetonan di bagian kiri dan kanan drainase Haraton atau pengecoran, barulah lapisan sabes lagi dimantapkan dan prime coat dan tinggal di aspal. Kita berbelok kanan di tikungan yang keenam, penggalian terus dilakukan untuk drainase Haraton sampai menuju tikungan yang ketujuh, bahkan sampai mendekati tunnel 2 yang ada di antara tikungan yang ketujuh atau tikungan yang 8 di sini. Sekarang kita perhatikan untuk pengerjaan dari tunnel 2 yang panjangnya 119,5 meter yang membentang dari kiri dan kanan yang mengkonekting bagian sisi pantai yang ada di kiri sirkuit dengan zona tengah sirkuit yang mana nantinya difungsikan sebagai jalur akses atau jalur mobilisasi untuk motorhome untuk pengunjung yang menonton balap MotoGP. Pencapaian hari ini untuk connecting dari tunnel 2 dengan sisi sayap kanan sudah dipasangkan pakai sting bagian sisi atas untuk dinding penahan tanah atau retaining wall-nya, sedangkan di sebelah kiri sini penimbunan terus dilakukan sekaligus pemadatan dan penghamparan subbase yang ada setelah tunnel 2 di depan sini. Selain itu, penggalian untuk drainase Haraton dari tunnel 2 bahkan sampai menuju tikungan yang ke-9 juga sedang dilakukan dan akan dilanjutkan dengan pengecoran lantai dasarnya, kemudian peletakan dari drainase Haraton sendiri, dan tahap akhir yaitu pengecoran bagian dinding kiri dan kanan drainase. Dan tikungan yang ke-9 sudah terlihat sekali bentuk dan treknya sendiri sudah selesai mengerjakan pondasi bawah dan siap untuk dilanjutkan untuk peletakan subgrade atau pondasi atas sebelum melakukan subbase dan prime coat. Pemasangan drainase di sisi kanan bukit juga sudah terlihat ada perubahan dari tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11, bahkan sebelum tikungan yang ke-10 juga sudah mulai terpasang di sini. Kita belok kanan di tikungan yang ke-10, pengerjaan masih belum ada perubahan untuk sisi area gravel bed maupun service road sebelah kiri di kiri track lane tikungan yang ke-10. Dari tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11 masih terfokus mengerjakan drainase Haraton yang ada di sisi kanan dari track lane. Selain itu juga penimbunan dan pemadatan untuk area gravelnya. Dan di tikungan yang ke-11 juga untuk pengerjaan bagian tanggul di sisi kiri yang merupakan area reklamasi terus dilakukan, sedangkan untuk sisi menuju tikungan yang ke-12 masih penggalian dan pemasangan drainase Haraton reciprocal capacity. Kita berbelok kiri di tikungan yang ke-12 di sini untuk pengerjaan menuju tikungan yang ke-13 juga masih pada fokus pada drainase Haraton dan dipasangkan dan pengecorannya. Dan di depan kita merupakan tikungan yang ke-13. Perubahan yang kita bisa pantau hari ini adalah penimbunan atau backfill yang sudah
level ketinggian dari material yang di sini sudah hampir sama dengan ketinggian dari level tanah atau yang merupakan trackland. Kemudian masih penyempurnaan di sisi kanan di sini untuk penimbunan seterusnya dilakukan hingga terkoneknya untuk area gravel yang ada di kanan trackland dan service road sebelah kanan. Bisa kita mantau barusan di tikungan yang ke-13 sudah mulai pemasangan drainase horoton reciprocal capacity dan penggalian terus dilakukan sampai menuju utilitas di depan. Jadi pengerjaan drainase horoton sepertinya terus diprioritaskan untuk penuntasannya di area trackland atau di trek utama yang merupakan sudah dirasa siap dipasangkan drainase. Dan inilah utilitas yang berada sebelum tikungan yang ke-15. Perubahan yang sangat signifikan bisa kita pantau, terutama bagian pengecoran di sisi atas yang dilalui oleh trackland. Seperti yang terlihat bersama-sama di sini kita pantau untuk pengerjaan sisi kiri juga sedang disiapkan untuk bagian pengecoran dinding retaining wall atau dinding penahan tanah. Dan tidak lama lagi untuk lanjutan untuk bagian top slate yang ada di bawah service road sebelah kiri. Dan ini akan membentang ke arah kanan sampai menuju ke dalam zona tengah sirkuit yang ada di Mandalika di sini, karena harus melintas di bawah trek service road sebelah kanan. Setelah 2 hari kita tidak memantau sirkuit MotoGP, terlihat sekali perubahan yang sangat signifikan dari drainase horoton yang terpasang, sedangkan prime coat dan lapisan sapis yang dimantapkan. Kita menuju ke tikungan yang ke-15 dan terlihat di sisi kanan trackland sendiri bentangan untuk drainase reciprocal capacity menuju tikungan yang ke-16 sangat signifikan. Mungkin bisa saja drainase horoton ini akan memakan waktu sehingga pengerjaannya terus dilakukan secara bersamaan di semua titik yang dirasa sudah siap untuk terpasang, sehingga untuk kelanjutan pelepasan atau penghamparan prime coat untuk trek utama bisa dilakukan segera untuk mengejar target pengaspalan. Intinya target dari pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika bisa tuntas di Juni atau Juli 2021 nanti dan mendapatkan homologasi dari FIM dan Dorna Sport sehingga bisa melaksanakan atau mendapatkan jadwal gelar MotoGP di 2021 ini dengan syarat ada slot kosong lagi. Di tikungan yang ke-17 di sebelah kanan, yaitu bagian servis road sebelah kanan, sejumlah roll atau alat berat lainnya yang disiapkan di sini setelah melakukan lapisan prime coat dan siap untuk melakukan pengaspalan trial buat servis road sebelah kanan dari tikungan yang ke-17 sampai ke tunnel 1 yang ada di samping kanan dari trek lurus, yaitu samping kanan dari trackland sendiri. Lapisan prime coat terus digelar menuju tunnel 1 untuk trackland sendiri. Tidak terasa 4,3 km dengan jumlah 17 tikungan sudah kita putari bersama dengan kamera udara di sini. Mungkin sekian dulu reportase yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua pada sore hari sebelum jam 7 malam untuk melihat progres pencapaian hari ini. Kurang lebihnya dalam narasi maupun visual yang saya buat sajikan buat teman-teman semua, mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih banyak telah menonton sampai durasi akhir. Tetap jaga prokes dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.